Halo semuanya, dan selamat datang di penjelasan visual kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebedah habis sebuah topik yang, sering banget kerasa kayak bahasa alien buat banyak orang. Kita bakal demistifikasi alias ngupas tuntas pemrograman berorientasi objek atau yang biasa kita panggil OOP. Kita mulai dari nol banget dan saya janji, di akhir penjelasan ini, konsep yang tadinya bikin pusing bakal kerasa super logis. Oh ya, kita pastiin bakal buat dengan sangat bagus supaya materi ini gampang banget dipahami. Gini deh, kalau Anda pernah nyentuh yang namanya coding, pasti pernah kan ketemu istilah-istilah kayak class, object, inheritance, atau polymorphism. Terus rasanya? Langsung ngeblank. Istilah-istilah ini emang kedengarannya terlalu abstrak, kayak baca buku teks tebal yang nggak ada ujungnya. Tapi tenang, frustrasi itu wajar banget kok. Tujuan utama kita di sini adalah bikin semua istilah itu klik di kepala Anda, pakai analogi dunia nyata yang simple banget. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas kenapa kita butuh OOP, terus masuk ke konsep dasar kayak kelas dan objek, lanjut ke 4 pilar utamanya, lihat aplikasinya di dunia nyata, dan terakhir, kapan sih kita beneran butuh pakai OOP ini? Yuk, langsung aja. Bagian pertama, kenapa sih kita butuh OOP? Buat paham nilai dari sebuah solusi, kita mesti mundur dikit ke masa lalu buat lihat masalah aslinya. Dulu tuh programmer nulis kode baris demi baris, dari atas ke bawah. Ya persis kayak baca resep masakan lah. Buat program kecil, aman, jalan lancar. Tapi bayangin pas programnya makin raksasa. Ribuan baris kode, ratusan fungsi. Jadinya spaghetti code. Berantakan banget. Satu perubahan kecil di atas, ngerusak bagian bawah yang padahal nggak ada hubungannya. Kodenya jadi rapuh. Nah makanya OOP lahir. Programmer sadar mereka butuh cara buat ngorganisasi kode yang niru cara kerja otak kita. Kita kan nggak ngelihat dunia sebagai daftar instruksi berurutan kan? Kita ngelihat dunia sebagai objek-objek yang saling berinteraksi. Masuk ke bagian kedua, konsep dasar dari OOP. Ini pondasinya. Kita mulai dari yang paling sederhana, kelas. Bayangin kelas ini tuh kayak cetakan. Analogi paling gampangnya, cetakan kue berbentuk bintang. Cetakan itu sendiri kan bukan kuenya, bener nggak? Anda nggak bisa makan cetakannya. Tapi dari satu cetakan itu, Anda bisa buat dengan sangat bagus puluhan bahkan ratusan kue bintang yang bentuknya presisi. Nah di dunia coding, kelas adalah cetakan itu. Dia yang nentuin bentuk, sifat, dan apa yang bisa dilakuin, tapi dia sendiri belum jadi wujud nyata. Terus, gimana caranya si cetakan ini jadi nyata? Disinilah objek masuk. Misal, kita punya kelas bernama mobil. Cetakan ini nentuin kalau setiap mobil pasti punya merek, punya warna, dan bisa ngegas atau ngerem. Nah, objek adalah perwujudan nyatanya. Objek pertama mungkin Toyota merah punya saya. Terus objek kedua Honda hitam punya teman saya. Dua-duanya dibikin dari kelas mobil yang sama, strukturnya sama persis, tapi detail merek dan warnanya beda. Elegan banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, 4 pilar OOP. Ini inti dari semuanya. 4 pilar itu adalah enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Oke, saya tahu namanya kedengaran akademis banget dan agak bikin keder. Tapi percaya deh, konsep di balik istilah-istilah mentereng ini sebenarnya hal-hal yang sering banget kita temuin tiap hari. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, enkapsulasi. Intinya sih gampang, nyembunyiin detail ribet dan ngamanin data. Coba bayangin mobil. Di balik kap mobil itu ada mesin yang super kompleks kan? Banyak kabel, oli, piston yang gerak-gerak. Tapi sebagai sopir, apa Anda perlu tahu rumus pembakaran bensin buat bisa nyetir? Ya enggak lah. Anda cuma butuh setir, pedal gas, sama rem. Di dalam kode, enkapsulasi itu membungkus data dan fungsi yang ribet ke dalam sebuah kelas. Ngelindunginnya dari tangan-tangan jahil di luar sana dan cuma ngasih antarmuka simple yang aman buat dipakai. Pilar kedua itu inheritance atau pewarisan. Aturan emasnya di sini tuh DRE, don't repeat yourself. Jangan nulis ulang hal yang sama. Bayangin Anda lagi bikin aplikasi garasi raksasa. Anda punya satu kelas induk namanya kendaraan. Kendaraan pasti punya merek dan bisa jalan. Daripada Anda ngetik ulang sifat-sifat ini dari nol pas bikin kelas mobil atau motor, Anda tinggal suruh aja kelas tersebut buat mewarisi sifat dari si kendaraan. Persis kayak anak yang dapat warisan DNA dari orang tuanya. Asli ini hemat waktu banget buat para programmer. Pilar ketiga, polimorfisme. Nah, ini mungkin istilah yang paling sering bikin dahi berkerut, tapi konsepnya seru.
Pada dasarnya, ini adalah kemampuan objek-objek yang beda buat ngerespon satu perintah yang sama tapi pakai gaya mereka sendiri. Kasih satu aba-aba, bersuara. Apa yang terjadi? Si kucing bakal ngeong, si anjing bakal menggonggong, dan si sapi bakal melenguh. Perintahnya cuma satu tuh, tapi responsnya beda-beda tergantung siapa yang disuruh. Di coding, ini berarti Anda bisa pakai satu fungsi buat berbagai jenis objek tanpa pusing ngecekin tipe objeknya satu-satu. Dan pilar keempat, abstraksi. Ini kadang suka ketukar sama enkapsulasi, tapi abstraksi itu lebih fokus ke nyederhanain interaksi. Pikirin remote TV ada deh. Buat ganti channel atau gedein volume, Anda cuma tinggal pencet satu tombol esensial. Anda nggak peduli gimana sinyal inframerah itu dipancarin, ditangkap sensor TV, terus diproses sama microchip di dalamnya kan? Abstraksi di pemrograman ya kayak gitu. Dia nyembunyiin semua keruwetan di balik layar dan cuma nampilin fitur-fitur esensial yang emang benar-benar relevan buat penggunanya aja. Bagian keempat, gimana sih aplikasinya di dunia nyata? Teori doang kan kurang asik ya. Implementasi OOP ini ada di mana-mana, secara harfiah di sekitar kita. Coba cek HP Anda. Di aplikasi mobile iOS atau Android, setiap tombol yang Anda pencet atau layar yang Anda swipe itu adalah sebuah objek. Terus di video game, nah ini paling kerasa. Karakter jagoan Anda, musuh, sampai item yang Anda pungut semuanya objek. Musuhnya mungkin mewarisi sifat dasar karakter, tapi dia punya serangan pamungkas yang beda berkat polimorfisme. Bahkan di web development, framework raksasa kayak Django atau Laravel itu dibangun murni di atas prinsip OOP biar bisa nanganin data rumit jadi super rapi. Dan karena OOP ini terbukti ampuh banget, hampir semua bahasa pemrograman modern papan atas mensupportnya secara penuh. Sebut aja Java, Python, C++, C#, JavaScript, Ruby, sampai PHP. Paradigma ini udah kayak bahasa universal di dunia software engineering. Kalau Anda udah nguasain fundamental OOP, mau lompat belajar bahasa baru tuh bakalan jauh lebih gampang dan kurva belajarnya jauh lebih singkat. Bagian kelima, yang terakhir. Kapan kita beneran butuh pakai OOP? Pertanyaannya, apa kita harus selalu maksa pakai OOP buat segala hal? Tentu enggak, kita harus objektif. OOP itu sangat cocok, bahkan wajib, buat proyek skala besar yang rangkul banyak developer, jangka waktunya panjang, dan entitasnya kompleks. Strukturnya ngebantu banget buat jaga kewarasan tim. Tapi di sisi lain, OOP bisa jadi overkill alias lebay kalau Anda cuma nulis skrip sederhana yang cuma dipakai sekali jalan, atau program kecil yang logikanya lurus-lurus aja dan butuh kecepatan eksekusi super ngebut. Intinya, jadilah developer cerdas, pakai alat yang pas buat masalah yang pas. Kita udah nyampe di penghujung materi, dan saya pengen Anda ngerasapin satu kutipan ini. OOP mengajarkanmu untuk memodelkan solusi sedekat mungkin dengan cara otak manusia memahami dunia. Jadi, ini bukan sekedar ngapalin sintaks atau trik coding, ini soal evolusi cara berpikir. Pas Anda mulai ngelihat masalah komputasi lewat kacamata kelas dan objek, Anda sebenarnya udah punya mindset yang sama kayak para engineer jenius yang bikin aplikasi miliaran dolar di luar sana. Saya harap kabut kebingungan soal OOP sekarang udah hilang dan berubah jadi pemahaman yang jernih banget. Tapi, mari kita renungkan satu hal. Kalau OOP adalah cara kita ngajarin komputer buat berpikir kayak manusia, lalu paradigma apa yang bakal lahir pas artificial intelligence mulai nulis kode secara mandiri buat kita? Apakah model konseptual yang kita pakai sekarang ini bakal tetap relevan? Coba direnungkan. Makasih banyak udah gabung di penjelasan visual ini. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa.